Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Wasai dan wong kang berjalan fil fitani ing dalem pira-pira fitnah. Ayil amili tegese pelaku fi asbabil fitani ing dalem pira-pira sebab fitnah. Wa bai'us silahi lan wong kang ngedol senjata. Amerika. Wahia utawi silah iku kullu iddatin, saben-saben cawisan persiapan lil harbi marang perang. Min ahlil harbi saking ahliye perang. Wa min lan min bimakna lami kelawan arti lam min ahlil harbi kaduwe ahli perang. Wa nakihul mar'ati lan wong kang menikahi wong wadon zaujati tegese wong istri fi duburiha ing dalem dubure mar'ah. Wa nakihu dzati rahimin lan wong kang nikahi wong wadon serahim mahramin kang mahram. Aywati iti korobatin tegese nikahi wong kang parek mahramin kang mahram bimilkin sebab milkin au ghairihi atawa sa'liyani milki. In alima lamun ngaweruhi sapa wong aidhonna tegese nyana sapa wong hadhil af'ala ing ikilah pira-pira penggawean halalan ing perkara kang halal kafara mongko kafir sapa wong. Amma idza taqada anapun ing dalem nalikane meyakini sapa wong annaha ing satuhune hadhil af'al iku haramun haram fala yakfuru mongko ora kufur sapa wong. Nah, selanjutnya orang-orang yang dianggap kafir tapi dia nggak ngerasa kafir adalah wasa'i fil fitan, penyebab terjadinya fitnah. Siapa penyebab terjadinya fitnah? Salah satunya adalah provokator. Nah, as-sa'i ilal fitnah. Atau apakah fitnah itu memfitnah orang? Bukan. Fitnah itu punya arti sesuatu, ya sebenarnya punya arti ujian atau gelombang kehidupan. Itu artinya fitnah. Sebenarnya kebalikan fitnah itu berkah. Fitnah berkah. Kalau tambah dekat sama Allah namanya berkah. Tambah rajin ngajinya namanya berkah. Tambah rajin sholatnya namanya berkah. Tambah semangat namanya berkah. Nah, kalau nambah males, awas jangan-jangan kena fitnah. Nambah jauh dari Allah kena fitnah. Nah, salah satu bentuk fitnah itu nih HP nih fitnah. Dulu mah nggak kenal HP itu rajin banget. Pas kenal HP kok jadinya begini gitu. Perempuan fitnah. Dulu belum kenal sama cewek, belum kenal sama perempuan, saya mah ngapalin tuh enak.
Sekarang udah kenal sama cewek kok jadi berantakan semua. Ini berarti si perempuan ini fitnah. Gitu. Nah, jangan sampai kita menjadi asbabul fitan, menjadi penyebab fitnahnya orang. Gara-gara kita dia jadi begitu. Diajak nakal, jangan. Kamu kalau mau nakal, nakal sendiri. Jangan ngajak teman-teman. Man a'ana ala ma'syiyatin walau bisyatri kalimatin kana syarikan lahu fiha. Siapa orangnya yang membantu kemaksiatan meskipun dengan sepatah kata, maka berarti dia adalah pelakunya juga. Orang lagi soleh-solehnya, lagi baik, tiba-tiba kamu comblang-comblangin, cie digituin, apa-apaan gitu. Jangan menjadi comblang. Kalau bener dia pacaran, gimana? Kalau bener mereka berdua pacaran, nanti kamu yang dosa, kena dosa pacaran. Apalagi kalau mereka berdua sampai zina, kamu yang kena dosa zina. Padahal nggak ngelakuin zina, tapi kau pernah menjadi penyebab antara mereka berdua itu berzina. Itu. Apalagi anak-anak santri udah gede bawa-bawa anak kecil rokok, ini salah. Ketahuan Nabi yang bawa-bawa tak tempeleng. Nakal sendiri, jangan bawa-bawa orang. Itu gentle namanya. Kalau suka mempengaruhi, itu berarti pengecut. Dia butuh teman dalam bermaksiat. Nah ini nih asbabul fitan nih. Ngajak-ngajak keluar, ya, tanpa izin misalnya. Ngajak-ngajak rokok, ngajak-ngajak nakal, ngajak-ngajak melanggar aturan. Yang ngajak-ngajak nih dosanya lebih besar. Apalagi ngajak orang soleh yang tadinya beneran baik, kemudian berubah menjadi buruk, dan kamu penyebabnya. Wah, kualat gitu. Allah murka, orang tuanya pun murka. Kenapa nih anak saya bisa jadi begini? Itu dibawa-bawa sama itu, Pak. Ada nggak istilah ngajarin rokok? Nggak ada. Rokok mah nggak usah diajar. Rokok nggak usah diajari. Nanti lama kelamaan juga bisa sendiri rokok. Tapi kalau kamu penyebabnya, cobain. Terus dianya jadi rokok. Lalu orang tuanya tahu. Terus ditanya, siapa penyebabnya? Siapa yang bawa-bawa? Itu. Kamu yang kena dideder. Urusan kamu bukan urusan sama anak, urusannya sama orang tua. Repot lagi kalau urusan sama orang dewasa. Maka kalau lihat bocah, lihat anak, lihat santri, lihat orang tuanya. Sebab setiap santri itu punya apa? Orang tua. Ada nggak pitik nggak punya induk? Nggak ada. Pasti yang namanya pitik itu punya induk. Santri itu punya orang tua. Pasti. Pais sih punya orang tua. Punya orang tua semua. Kalau ada apa-apa sama dia, kamu yang kena nanti. Maka yang paling aman adalah ketika kamu pengen tidur sendirian. Dihukum sendiri. Ditazir sendiri. Malas sendiri. Jangan yuk. Nah, kalau begini berarti provokator. Berarti kamu telah menjadi as-sa'i ilal fitan. Orang yang berjalan menuju fitnah, mempengaruhi orang lain. Dosa, ya. Jangan belajar, jadi jangan provokator. Belajar. Wa bai'us silah. Kemudian yang kedua itu orang yang menjual senjata.
Senjata adalah kullu iddatin lil harbi, segala sesuatu yang disiapkan untuk berperang, itu namanya senjata. Nih pisau, sok berantem, begitu sih. Ini kayu nih, kalau kebuk dia, kayu. Mau ngasih atau mau ngejual, itu berarti kufur. Nah, yang begini contoh besarnya adalah Amerika. Contoh Iran sama Israel sekarang lagi perang. Dia ngejual senjata ke Iran, yang ngejual senjata ke Israel. Umum itu, yang menyulut api itu dia. Kemudian orang yang kufur itu adalah wanakihul mar'ati fi duburiha, orang yang menikahi perempuan dari duburnya. Lalu wanakihu dzati rahmin mahram, menikahi seorang perempuan yang mahram. Apabila tahu perkara ini adalah halal, maka dia dianggap kufur. Tapi kalau dia meyakini haram, maka tidak kufur. Wal muqalatus sabi'atu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la yakunul abdu fis sama'i wala fil ardi mu'minan hatta yakuna wasulan ay mutalattifan linnas, wala yakunu wasulan hatta yakunu musliman, wala yakunu musliman hatta yusallimun nasu min yadihi wa lisanihi, wala yakunu musliman hatta yakuna aliman, wala yakunu aliman hatta yakuna bil ilmi amilan, wala yakunu bil ilmi amilan hatta yakunu zahidan, wala yakunu zahidan hatta yakunu wara'an, wala yakunu wara'an hatta yakuna mutawaddi'an, wala yakunu mutawaddi'an hatta yakunu arifan bi nafsihi, wala yakunu arifan bi nafsihi hatta yakunu aqilan fil kalam. Kita ingin menjadi orang yang beriman, baik di langit atau di bumi. Maka penyebab utamanya jaga ucapan. Anak-anak santri jaga ucapan. Kadal bala muwakkalun bil mantik, kadang-kadang malapetaka itu turun gara-gara ucapan. Ucapan kamu yang sekarang nanti dikhawatirkan dikabulkan 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Nah, kalau ngomong itu hati-hati. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innal malaikata la tu'minu ma yaqulul mu'min. Malaikat itu selalu mengaminkan omongannya orang. Jadi kamu ngomong, bangkrut, nanti bangkrut beneran. Tuh, sepi warungnya, awas hati-hati, nanti warungnya sepi. Kamu juga jangan bilang, anak saya nakal banget, nanti nakal beneran. Pokoknya hati-hati jaga ngomong. Apa aja. Enak ya kali kecelakaan. Gak boleh begini. Ayo kita minum-minum di neraka. Wah, jangan. Awas dikabulin doanya, kamu mati su'ul khotimah. Jadi kalau mau bicara itu hati-hati. Jangan bicara hal-hal yang menyangkut doa, satu. Jangan bicara ngomongin orang. Nah, santri matolib Duawi pengen kalau ngomong jangan pada teriak-teriak gitu loh.
Bercanda, tapi bercandanya jangan mainan fisik, terlalu jangan teriak-teriak. Kalau bercanda tuh yang elegan, bisa bercanda secara alamiah, nggak harus teriak-teriak, terus nggak harus ngedodorin sarung. Ngeprank dalam Islam itu haram. Ngeprank dalam Islam itu haram. Orang lagi mandi diumpetin celananya, dosa kamu. Meskipun punya niat untuk bercanda. Bukan begitu bercanda tuh cara. Kayak nggak ada bahan lain. Kamu kurang hiburan atau apa? Saya bercanda ngumpet-ngumpetin. Orang lewat, lalu kita ulurin. Yang kita ulurin adalah tali pocong misalnya. Orang ketakutan. Kalau jantungan tuh gimana tuh? Masuk ICU lah. Rumah sakit. Orang lagi tidur dikasih kadal api misalnya, cekat. Kamu kira itu nggak nyiksa? Nyiksa. Dorong-dorongan, bercanda, jangan begitu. Itu bercandanya anak kecil. Kalau kamu orang dewasa bercandanya nggak begitu. Abi suka bercanda tapi nggak begitu. Umpetin sendalnya, didobrak lemarinya, pokoknya bercanda yang akhirnya mencelakakan orang lain, entah sengaja ataupun tidak, meskipun tujuannya menghibur ataupun tujuannya bercanda, haram. Nggak boleh. Dusun gitu. Awas, banyak orang bercanda terus mati tuh, maksudnya nggak sedikit orang bercanda mati tuh. Di Jatimerta tuh ada orang yang jarinya hilang gara-gara petasan. Gara-gara petasan. Kamu mainan petasan tengah-tengah jalan atau pinggir jalan untuk rame-rame, itu berarti kamu menjadi penyebab huru hara. Di sisi lain dimaklumi masih kecil, tapi di sisi lain kamu yang gede-gedenya nasihatin anak-anak kecil yang nggak tahu diri itu. Nggak boleh begitu. Dikasih tahu. Itu kalau naik motor, lalu di sini ada anak-anak main petasan, tuh bingung kita. Orang nggak tahu arti, anak kecil kan nggak tahu arti betapa mahalnya motor, betapa mahalnya sebuah peristiwa dan kasus. Lagi lewat motornya, tiba-tiba dia nyalain petasan, nyamber ke bensin takutnya, lagi bocor atau bagaimana, motornya meledak, jadi kejadian besar. Orang-orang pada berdatangan, polisi pada datang, ditimbrung sama manusia banyak. Yang pakai motor ditaruh di IGD. Anak kecilnya mah cekakakan cekikikan banget, nggak tahu dia mau dibawa polisi, mau dibawa ke Brimob tuh. Oh, mobil Abi kadang-kadang dicoret-coret sama anak-anak kecil tuh. Dikiranya nggak berharga, satu coretan aja 300.000, 200.000, kamu bisa nggak cari uang 200.000, 300.000? Nggak pada bisa. Tembok dicoret-coret dikasih nama. Bukan berarti kau harus sempurna, kau banyak larangannya, bukan begitu. Cuman dalam melangkah apa-apa tuh harus hati-hati, harus waspada. Jadi bukan berarti Abi mengingat pondok sepi, senyap, nggak ada suara-suara. Kau boleh bercanda, tapi jangan sampai jongkrong-jongkrongan, jangan sampai apa. Takut kepleset, licin, terus jatuh, kesleo. Lalu kesleo balunya nekuk gimana? Bisa tanggung jawab nggak? Karena gara-gara tangan kamu, awas, hati-hati, nanti bisa jadi kasus besar. Kalau kasus besar sampai ke kepolisian, kamu nggak bisa hidup tenang umur hidup. Terbayang-bayang kasus gitu loh. Apalagi orang yang besar nyewerin anak-anak kecil, nempelengin anak-anak kecil. Di Jawa Timur, pondok pesantren, sampai anak kecil mati, anak-anak mati gara-gara
dipukulin sama seniornya, dikudingan 2 orang sampai mati. Mati, bukan sakit, mati. Kan jangan pernah idza daraba ahadukum falyadribil wajha. Kalau kamu mau memukul seseorang, maka hindari pukulan terhadap wajah. Jangan nempeleng-nempeleng tuh, jangan. Kecuali sama orang tua, sama guru, tempeleng saya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya senior nempeleng anak kecil, jangan. Disiksain, ditoyor, di apa. Jangan main-main keras-kerasan. Tapi kalau di sini ada main keras-kerasan, nggak pengen. Di sini kayak keluar aja anak. Ya, keterlaluan kalau bahasa-bahasa kekerasan. Berantem ya, awas kalau ada yang berantem. Adu mulut, mulai dari berantem, apalagi sampai ngebully. Pondok ini bukan tempatnya ngebully. Kamu ada bully-bulian, lapor langsung nggak. Asal ada bukti, tak proses. Gak usah makin lama. Ya. Jadikanlah pondok Mathalib adalah pondok yang aman, pondok yang nyaman, pondok yang semua orang tuh senang. Pondok yang rasa lemarinya nggak dibobol, pondok yang rasa nggak pernah dikerjain di sini, nggak pernah bertengkar di sini, nggak pernah berantem di sini. Satu santri dengan santri yang lain itu merasa saling kasih sayang. Yang kecil hormat ya sama yang lebih tua hormat sama yang lebih kecil. Begitu loh, jadikan pondok itu begini. Kalau ada masalah sama teman, udah biarin aja. Jangan disamperin, jangan berantem, jangan apa. Emang kamu anggap orang berantem tuh kuat? Enggak, orang berantem tuh lemah syahwat, lemah hawa nafsu. Ngikut hawa nafsu. Orang kuat itu kan orang yang bisa menahan hawa nafsunya, emosi tapi ditahan, kuat. Omongannya nggak enak banget. Pengennya ngantem mukanya, pengen jambak. Ya Allah, kuat-kuatin ya Allah. Jangan sampai tangan saya melukai dia. Ini berarti beneran orang kuat. Tapi kalau disinggung sedikit saja, ada omongan sedikit saja, kita langsung tersinggung, lalu panas, samperin dia, mukul mukanya, berarti hati kita tidak sabar. Kalau orang tidak sabar, berarti tidak kuat. Maka orang berantem itu orang-orang yang sama-sama lemah, anak-anak. Bukan orang yang sama-sama kuat, orang-orang yang sama-sama lemah. Tapi orang yang emosi lalu sama-sama nahan, agar terjadi kedamaian, ini kuat, itu juga kuat. Main bola, main itu sodor ya sok, cuman jangan sampai yang namanya pukul-pukulan apa aja. Awas, ingat, setiap santri punya orang tua. Kamu pukul seseorang, kamu berurusan bukan sama orang, tapi sama orang tuanya, sama kiainya kamu berurusan, sama abi juga. Maka jangan pernah sampai main tangan di pondok. Kecuali pengurus jewer santri nggak apa-apa. Ya, pengurus jewer santri atau misalnya pakai apa, tongkat, ya mukul bokong, mukul tangan nggak apa-apa. Itu namanya pukulan takdim, pukulan pendidikan, pukulan takziran. Tapi kalau nyiksa, hantem apa, haram. Kepala dihajar sama, haram. Pokoknya yang antisipasi itu muka, jangan sampai mukul mukanya orang, dikuat-kuatin. Makanya nih, kalau lagi tinju itu loh, tinju atau lagi smackdown, itu nggak boleh ketika berantem itu mukul kemaluan. Mukul muka juga nggak boleh keras-keras. Sok seluruh badan mau dihajarin, nggak mau dibanting juga. Bukan di pondok, di mesok smackdown maksudnya. Mau ke belakang, mau ke depan, mau ke atas, yang penting jangan bonyokin muka. Muka boleh dipukul di smackdown, tapi jangan dibonyokin. Sesekali aja. Tinju sih boleh. Nginjak muka tuh nggak boleh. Loh, itu smackdown tuh ada aturannya, orang gede-gede, orang hebat-hebat. Kamu yang uratnya belum keluar udah nggak punya aturan.
Nah, jangan sampai nganiaya orang. Kalau tidak mau disakiti, maka jangan pernah nyakitin orang lain. Wallahu a'lam.